Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Salsa Nadila, kelas B Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, UIN Suskaryong. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu genetik ternak menggunakan aplikasi bioteknologi reproduksi. Sebelum itu, lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu teknologi yang menerapkan prinsip hayati atau proses-proses biologi dalam menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun beberapa bioteknologi yang sering digunakan di bidang peternakan, yaitu bioteknologi reproduksi, bioteknologi molekuler, bioteknologi pakan, dan bioteknologi veteriner. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bioteknologi reproduksi yang sering digunakan di bidang peternakan. Antara lain, yang pertama, IB. IB atau inseminasi buatan adalah suatu proses pemasukan semen atau sperma ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan alat buatan manusia. Beberapa alasan mengapa IB dapat meningkatkan mutu genetik ternak. Yang pertama, semen berasal dari pejantan yang unggul dan terseleksi. Yang kedua, dengan perkawinan IB memungkinkan terjadinya perkawinan antara dua individu yang berbeda ukuran tubuhnya. Yang ketiga, melalui perkawinan IB memungkinkan terjadinya crossbreeding atau perkawinan silang. Yang keempat, setiap pejantan IB dapat menghasilkan 25.000 ekor anak per tahun, sehingga selama hidupnya dia dapat menghasilkan 150.000 ekor anak. Pejantan IB dapat digunakan hingga umur 8-10 tahun. Adapun beberapa persyaratan untuk memilih pejantan IB. Yang pertama, persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi ternak merupakan pejantan yang memiliki pedigre dan sudah terseleksi. Yang kedua, sapi bibit pejantan harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik. Yang ketiga, sapi bibit pejantan tidak memiliki cacat pada alat kelamin. Yang keempat, sapi bibit pejantan memiliki kemampuan menurunkan sifat genetik yang tinggi. Dan yang kelima, sapi bibit pejantan memiliki produktivitas dan kualitas semen yang bagus. Yang kedua, persyaratan reproduksi. Persyaratan reproduksi meliputi sapi pejantan memiliki libido yang tinggi. Yang kedua, memiliki kesanggupan dan kemampuan mengawini betina dengan baik. Yang ketiga, warna semen putih susu kekuning-kuningan. Yang keempat, lingkar skrotum sesuai standar breed pejantan. Yang kelima, presentase motility lebih dari 60% dan presentase sperma yang bergerak progresif lebih dari 2. Persyaratan kesehatan meliputi ternak harus bebas dari parasit dan telah melalui uji secara laboratoris terhadap penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui semen. Prosedur melakukan IB antara lain, yang pertama, siapkan peralatan IB seperti straw, inseminasi gun, sarung tangan, plastik steril, kontainer atau termos kecil berukuran 1 liter, dan lain sebagainya. Yang kedua, bawa straw menggunakan kontainer atau termos kecil berukuran 1 liter. Yang ketiga, masukkan ternak betina birahi ke dalam kandang jepit. Yang keempat, towing straw menggunakan metode towing pada umumnya. Yang kelima, keringkan straw menggunakan tisu. Yang keenam, masukkan straw ke dalam inseminasi gun. Yang ketujuh, tegakkan inseminasi gun, kemudian gunting ujung straw dan sisakan 1 cm di luar inseminasi gun. Yang kedelapan, pasang plastik steril yang ujungnya lebih kecil dari straw. Yang kesembilan, pegang serviks melalui rektum menggunakan tangan kiri. Yang ke-10, bersihkan dan kuakkan vagina. Yang ke-11, masukkan inseminasi gun sampai posisi keempat serviks. Yang terakhir, semprotkan semen
dengan mendorong piston dari inseminasi GAN. IB, yaitu yang pertama melalui conception rate atau angka kebuntingan yang dapat dihitung dengan cara jumlah betina bunting IB pertama dibagi jumlah betina yang di IB dikali 100%. Dan yang kedua, non-return dengan cara jumlah betina yang tidak kembali bunting setelah di IB dibagi jumlah betina yang di IB dalam jangka 60-90 hari dikali 100%. Yang selanjutnya melalui calving rate atau angka kelahiran yang dapat dihitung dengan jumlah anak yang lahir dibagi jumlah sapi yang di IB dikali 100%. Yang terakhir, service per conception yang dapat dihitung dengan jumlah betina yang digunakan pada IB pertama dibagi jumlah sapi yang bunting pada IB pertama dikali 100%. Yang kedua, embrio transfer. Embrio transfer merupakan suatu metode alih janin atau transfer embrio dari pejantan unggul dan betina unggul kepada betina resepien. Embrio dapat dihasilkan dengan dua metode, yaitu secara in vivo dan secara in vitro. Secara in vivo yaitu embrio dikoleksi dari betina donor yang sudah mengalami superovulasi. Sedangkan secara in vitro yaitu penggabungan spermatozoa dan sel telur terjadi di luar tubuh ternak. Adapun alasan mengapa embrio transfer dapat meningkatkan mutu ternak. Yang pertama, pejantan dan betina donor merupakan ternak yang terseleksi. Yang kedua, mengoptimalkan betina donor karena betina donor tidak perlu bunting. Yang ketiga, betina donor dapat menghasilkan 20-30 ekor anak per tahun. Yang keempat, embrio yang sudah berbentuk diploid atau calon individu dapat dibekukan dan dapat disebarkan ke wilayah lain. Yang kelima, meningkatkan penyediaan sumber bibit unggul di suatu wilayah. Yang keenam, memanfaatkan sapi lokal yang kurang unggul menjadi resepien. Yang ketujuh, waktu untuk memperoleh derajat kemurnian genetik yang lebih tinggi lebih cepat dibandingkan IB dan kawin alam. Yang kedelapan, melalui embrio transfer memungkinkan terjadinya kebuntingan kembar. Tahapan dalam embrio transfer. Yang pertama, penyeleksian betina donor dan betina resepien. Kriteria untuk seleksi betina donor yaitu yang pertama, ternak memiliki keunggulan genetik yang dapat diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, reproduksinya bagus. Dan yang ketiga, keturunannya mempunyai nilai pasar. Yang keempat, sapi sehat dan tidak memiliki cacat fisik. Adapun kriteria untuk betina resepien, yaitu yang pertama, umur masih muda dan bebas penyakit. Yang kedua, memiliki sifat keindukan yang baik. Yang ketiga, tidak mengalami distokia. Dan yang keempat, reproduksinya baik. Yang kedua, sinkronisasi birahi, yaitu merupakan penyerentakan siklus birahi agar ternak dapat birahi secara serentak.
Tujuannya adalah agar sapi donor dan sapi resipien birahi secara serentak, kemudian untuk memperbaiki respon superovulasi dan untuk menentukan waktu IB yang tepat. Yang ketiga, superovulasi. Superovulasi merupakan penyuntikan hormon gonadotropin pada betina donor agar terjadi ovulasi yang banyak pada satu siklus birahi. Manfaatnya untuk memelihara folikel yang akan mengalami degenerasi sehingga ovum yang dihasilkan banyak. Yang keempat, inseminasi buatan. Betina donor yang telah disuperovulasi dikawinkan secara IB menggunakan straw pejantan unggul dan dosis semen ditingkatkan agar sel telur yang dikawini lebih banyak, dan IB dilakukan 2 kali dengan tenggat 12 jam. Yang kelima, panen embrio. Panen embrio dilakukan pada hari ke-7 setelah IB dengan melakukan pembilasan uterus atau flushing. Flushing dilakukan dengan memasukkan cairan medium sebanyak 400-500 ml pada setiap uteri. Setiap akhir flushing dilakukan pengisapan larutan yang mungkin tertinggal dengan spuit. Kemudian, cairan hasil pembilasan segera dibawa ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan embrio. Jika belum dilakukan pengamatan langsung, maka cairan tersebut disimpan di waterbath suhu 37 derajat Celcius. Yang keenam, embrio transfer. Metode yang dapat digunakan berupa pembedahan untuk ruminansia kecil dan tanpa pembedahan untuk ruminansia besar. Yang ketiga, fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro merupakan proses produksi untuk mengembangbiakan sel telur dan spermatozoa menjadi zigot dan kemudian berkembang menjadi embrio pada kultur jaringan di luar tubuh hewan. Manfaat dari fertilisasi in vitro yaitu: yang pertama, dapat mengoptimalkan betina unggul sebagai penghasil ovum. Yang kedua, pemotongan betina produksi sebenarnya dilarang. Namun, dengan teknik ini dapat memanfaatkan ovari dari betina tersebut. Yang ketiga, dapat meningkatkan populasi ternak. Adapun tahapan dari fertilisasi in vitro, yaitu yang pertama, koleksi oosit dari ovari. Yang kedua, pematangan ovum secara in vitro. Yang ketiga, kapasitasi spermatozoa. Yang keempat, in vitro fertilization. Dan yang kelima, in vitro kultur. Tahapan fertilisasi in vitro. Yang pertama yaitu pengumpulan sperma dari sapi jantan terbaik dan pengumpulan sel telur dari sapi betina terbaik. Kemudian, dilakukan fertilisasi di dalam cawan patri. Telur yang sudah dibuahi akan tumbuh jadi embrio. Kemudian embrio muda dipisahkan menjadi beberapa bagian. Lalu, embrio ditanamkan ke rahim sapi betina yang lain. Yang keempat, kriopreservasi. Kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan sel hewan atau materi genetik lain dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel. Adapun keuntungan kriopreservasi embrio dan kriopreservasi semen yaitu agar sel semen dan embrio dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas dan dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Yang kelima, sexing spermatozoa. Sexing spermatozoa merupakan teknik membedakan antara spermatozoa yang membawa kromosom X dan Y. Tujuannya agar dapat menentukan jenis kelamin ternak yang akan dilahirkan. Manfaatnya dalam peningkatan mutu ternak yaitu menghasilkan banyak betina superior, menghasilkan lebih banyak jantan pada crossbreeding, dan menghasilkan pejantan untuk diambil keturunannya, serta dapat menghindari free martin. Yang keenam,
Sexing embrio. Sexing embrio merupakan teknik membedakan jenis kelamin embrio, baik tahap morula atau blastula. Tahap embrio morula dipanen pada hari ke-7 setelah IB, sedangkan tahap embrio blastula dipanen hari ke-7 atau hari ke-8 setelah IB. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.